Sebagian besar dari kalian pasti sudah nggak asing lagi dong dengan program BPJS Ketenagakerjaan. Sebenarnya apa saja sih program BPJS Ketenagakerjaan? Dan seperti apa cara kerjanya? Yuk bahas bareng-bareng. BPJS Ketenagakerjaan adalah program jaminan sosial pemerintah yang ditujukan untuk seluruh tenaga kerja warga negara Indonesia. Jadi, secara garis besar, tujuan dari program pemerintah ini adalah untuk memberikan rasa aman atas resiko kecelakaan kerja hingga pertanggungan biaya hidup ketika memasuki usia pensiun. Program BPJS Ketenagakerjaan sendiri terbagi menjadi 4, yaitu Jaminan Kecelakaan Kerja atau JKK, Jaminan Kematian atau JK, Jaminan Hari Tua atau JHT, dan Jaminan Pensiun atau JP. Pertama, kita mulai dari program Jaminan Kecelakaan Kerja atau JKK ya. Sesuai dengan namanya, JKK memberikan proteksi finansial jika terjadi resiko kecelakaan kerja. Adapun manfaat pertanggungannya mencakup pertanggungan biaya pengobatan, santunan tunai meninggal dunia atau biaya pemakaman, santunan tunai jika tidak bisa bekerja sementara waktu, dan pertanggungan biaya pendidikan anak hingga 12 juta jika peserta meninggal dunia atau mengalami cacat total. Yang kedua adalah program Jaminan Kematian atau JK, yang berfungsi memberikan santunan tunai jika peserta meninggal dunia bukan akibat kecelakaan kerja. Manfaat pertanggungannya mencakup santunan tunai 16,2 juta diberikan secara sekaligus, santunan tunai diberikan secara berkala sebesar 200.000 per bulan selama total 2 tahun atau 24 bulan, pertanggungan biaya pemakaman hingga 3 juta, dan pertanggungan biaya pendidikan anak hingga 12 juta jika peserta meninggal dunia atau mengalami cacat total. Ketiga adalah program Jaminan Hari Tua atau JHT, di mana akan diberikan santunan tunai dari nilai akumulasi atau total iuran yang sudah dibayarkan, plus hasil pengembangan atau dari bunga deposito. Detail manfaat dari JHT adalah pertama, hasil pengembangan JHT sebesar rata-rata bunga deposito counter rate bank pemerintah. Yang kedua, JHT dapat diambil sebelum usia 56 tahun sebesar 10% dari total saldo. Yang ketiga, JHT boleh diambil maksimal 30% dari total saldo untuk kredit rumah. Yang keempat, total JHT akan dibayarkan ketika peserta memasuki usia 56 tahun dan sudah tidak bekerja lagi. Dan yang terakhir adalah ahli waris akan mendapatkan manfaat nilai JHT jika peserta meninggal dunia. Terakhir ada program Jaminan Pensiun atau JP yang memberikan jaminan untuk peserta tetap mendapatkan kehidupan yang layak meski sudah pensiun dan tidak bekerja lagi. Manfaat pertanggungannya, pertama, santunan tunai yang diberikan bulanan. Jadi fungsinya serupa dengan gaji. Yang kedua, santunan tunai jika pensiun akibat cacat karena kecelakaan kerja. Dan terakhir, manfaat tunai pensiun diberikan kepada ahli waris jika peserta meninggal dunia. Sama halnya dengan program asuransi, nasabah juga harus membayarkan premi atau iuran secara berkala. Rinciannya, untuk jaminan kecelakaan kerja sebesar 0,24 sampai 1,74% dari gaji pekerja penerima upah, atau 1% dari pendapatan untuk pekerja bukan penerima upah. Untuk jaminan kematian sebesar 6.800 untuk pekerja bukan penerima upah. Kemudian untuk jaminan hari tua sebesar 2% dari gaji pekerja penerima upah atau pekerja bukan penerima upah. Dan yang terakhir, untuk jaminan pensiun adalah 1% dari gaji pekerja penerima upah. Sementara untuk pengajuan klaimnya bisa dilakukan dengan mengunjungi kantor cabang atau pusat terdekat, atau bisa juga melalui klaim BPJSTK secara online. Itu tadi penjelasan singkat soal cara kerja dari program jaminan sosial BPJS Ketenagakerjaan. Perlu kamu garis bawahi bahwa program BPJS Ketenagakerjaan bersifat wajib untuk seluruh tenaga kerja warga negara Indonesia. Jadi, buat kamu yang bekerja di suatu perusahaan atau organisasi tertentu, coba tanyakan secara pasti kepada pemberi pekerja terkait kepesertaan kamu dalam BPJSTK. Jangan sampai hak kamu untuk mendapatkan proteksi jaminan sosial terlewatkan ya. Sampai jumpa di video selanjutnya.